Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafatan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Nur Muhajirin, sampai lali. Kulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat rizki, nikmat kesempatan, keluarga, sandang, papan, pangan yang kita gak akan mampu menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja, karena dengan semakin kita bersyukur, nikmat ini semakin Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Demikian Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di petang hari ini beserta keluarganya di hadapan Allah digolongkan sebagai hamba-hamba yang abdan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana ada janji Allah buat kita kalau kita mencontoh mengikuti beliau, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal 19 Mas 19 Sya'ban. Ya. Nah, nggak lama loh, nggak lama, nggak ada 2 pekan kita masuk bulan 9. Ayo, Munio September. Nggak oleh nih masjid nanti. Kita masuk bulan 9, bulan Ramadan. Nah, maka Allah ingin tahu bukti ketauhidan kita. Itu justru Allah letakkan di Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan. Allah perintahkan buat kita di bulan ini, bulan Ramadan, dalam Al-Baqarah 183. Semua sudah hafal ini, hafal luar kepala, ya. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum, ada kata la'alakum tatakun, supaya kita takwa. Dan orang yang tauhid itu berarti dia tidak ada lagi tandingan selain Allah. Maka ketika sahabat bertanya begini ke Rasulullah, ini saya ambil dari Sahih Bukhari 1789, perawi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah,
ayyu dambi aqdamu indallah. Rasul, tunjukkan kami dosa yang paling besar. Rasul menjawab, anta ja'alillahi nidau wa huwa khalaqaka. Kamu buat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Nah, jadi dosa yang besar ternyata membuat tandingan selain Allah. Maka siapa yang masih mengikuti sesuatu yang tidak datang dari Allah Rabbuna wa ta'ala dan tidak menjadikan satu ketauhidan pada dirinya, gak akan mencapai kita derajat muttaqin. Maka Allah pengen bukti ini, Ramadan dikasih perintah kan, puasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ujungnya la'alakum tattaqun, supaya kamu takwa. Nah, kalau kita mencapai takwa tadi dari puasa itu, janji Allah itu dahsyat banget loh. Buka semua surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kita mulai ayat 2 yang paling bawah sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, barang siapa, ayat 6 surat 65 ayat 2 yang paling bawah sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat 4-nya, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Perempuan-perempuan yang tidak haid, yang bawah aja, langsung yang bawah. Wa may yattaqillaha. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu sampai yang bawah aja, yang bawah, langsung yang bawah. Surat itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Tuh, semua urusannya dimudahkan. Janji lagi Allah yang kelima, wa may yattaqillaha yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'tim ajra. Ya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah. Kalau ada kesulitan, dibuka jalan keluar. Dikasih rezeki dari arah yang gak disangka. Semua kebutuhannya dicukupi. Semua urusannya dimudahkan. Semua dosa kesalahan dihapus. Dari mana? Salah satunya Ramadan. Dengan mau berpuasa aja. Rasul bersabda ini, qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Saya ambil dari An-Nasa'i nomor hadis 1279. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat, yang dimana di dalamnya ini Allah perintahkan kalian iftaradallahu alaikumus siyamahu, yang Allah perintahkan kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jahim wa tughlu fil abwabul jannah wa qaw fil abwabul jannah wa ila fil abwabul jahim wa tughlu fi sayatin. Bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ini hadisnya bukan kias, hak. Kalau saja kita tidak dibantu Allah, setan tidak dibelenggu, sepertinya melalui Ramadan ini berat banget. Betul. Kenapa? Surat 7 ayat 16. Kalau kita nggak dibantu Allah, ngeliwati Ramadan ini abot. Kenapa? Lihat sumpahnya iblis. Ini iblis bersumpah ini, qala fabima aqwadani la'uddana lakum siratal mustaqim. Ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu ayat 17.
16-nya. Enggak apa-apa, 17-nya itu. Jadi kita akan dihadang iblis dari depan, belakang, kanan, kiri. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, kenapa iblis kok cuman bisa dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri? Kenapa kok tidak bisa nembus dari atas? Kenapa kok tidak bisa nembus dari bawah? Ada yang tahu jawabannya? Masya Allah. Innallaha astawa alal ars. Karena Allah bersemayam di ars di mana? Maka setan nggak bisa nembus kita dari atas. Kalau yang dari bawah, ada yang tahu jawabannya? Man hadakul ardi idza min abdi sajadu. Karena bumiku masih digunakan sujud oleh hamba-hambaku. Kalau sudah tidak ada orang sujud di dunia, tembus iblis lewat bawah. Jadi kita tuh nggak bisa ditembus iblis itu lewat bawah dan atas. Sehingga di surat 15 ayat ke-39, qala rabbi bima agwatani, itu terus langsung sambung ke 40, ilaman ibadah kami mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, ilaman ibadah kaminal mukhlasin, kecuali hambamu yang terpilih. Siapa ini? Yang sholat 5 waktunya terjaga, syahadatnya dijaga, kemudian puasa Ramadannya dijaga, kemudian zakat infak sedekahnya terjaga. Kalau dikasih rezeki berlebih, mampu haji umroh berangkat, ini nggak akan bisa ditembus. Itu yang janji Allah. Maka di antara menanamkan tauhid di Ramadan itu kita puasa. Terus tadi kan dibilang pintu surga dibuka lebar, rahmat Allah dicurahkan, pintu neraka ditutup rapat. Makanya kenapa orang kafir itu senang kalau Ramadan, orang kafir yang wafat loh. Soalnya siksa sedang diliburkan. Saking dahsyatnya bulan Ramadan, siksa kubur itu berhenti loh. Siksa kubur dihentikan. Karena apa? Siksa kubur. Masih ingat gak waktu kita bahas perjalanan di padang mahsyar? Masih ingat gak bahwa lubang kubur itu sambung dengan neraka bagi yang mendapat siksa? Nah kalau ditutup berarti istirahat, mau nintek, ditutup. Itu saking dahsyatnya Ramadan. Istirahat mereka. Setan dibelenggu. Kalau nggak dibelenggu nggak mampu kita. Wong sumpahnya seperti itu, hancur kita di Ramadan. Kalau setan nggak dibelenggu. Jadi kalau sampai ada jamaah Nur Muhajirin nggak puasa, terus ditakoni, loh nggak puasa mas? Iya, iki mau kena kuda setan. Kata setan gini, lek ngomong saya enak kan? Aku dibelenggu ini. Wah, mengkambing hitamkan ini. Tak balas semari sawal, nanti diancam gitu sama iblis dan bala tentaranya. Nah kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan tuh tidak ada urusan sama setan. Berarti kita yang tidak mampu menahan hawa nafsu kita. Kita tidak mampu menahan untuk tidak makan dan minum karena Allah. Makanya tauhid ini diuji betul sama Allah di bulan Ramadan. Memang berat kan? Kita nggak makan, nggak minum dari mulai berkumandang adzan subuh sampai berkumandangnya adzan maghrib. Ya, itu kalau orang nggak beriman, nggak Islam, nggak gelem di luar Islam. Walar gawe maaf ya, nggak boleh tersinggung. Sebelum saya Islam, aku naik ngelok wong Islam poso tak gelem buci wong Arab gak mangan. Dulu si kemplo iki si di sana ya masih Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya. Itulah wong poso tak ilano gelem kan dipuji wong Arab poso gitu. Nah, padahal luar biasa nilainya. Nih saya ambil sekarang dari hadis Muslim nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam
hasanatu asra amsaliha ila sab'amiyad dikfin. Bulan Ramadan, saking dahsyatnya bulan ini, setiap amal kebaikan kita, amal soleh dan ibadah kita, Allah janjikan pahalanya dikali 10 asru illa sab'amiyad dikfin, sampai 700. Jadi kita ini apapun itu dikalikan 10 sampai 700. Kenapa Allah berikan ini buat kita? Surat 428. Yuridullahu au yukaffifa ankum wa khalikul insanu dha'ifa. Ya, silakan. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, karena kita ini lemah, maka dikasih kemudahan Allah, dikasih 5 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 ini disebut bulan haram, satunya bulan 9 Ramadan disebut bulan suci. Amalan anak cucu Adam di 5 bulan ini itu dikalikan 10 sampai 700 oleh Allah. Kalau tidak mampu kita besok di Yaumal Mizan, hari timbangan amal, Yaumal Hisab, hari di mana amal diperhitungkan, kayaknya tidak mampu mengikis amal kejelekan kita. Catatan B kita cuma 1, baik. B yang lain banyak, bedik, blebes, bulat, blingset, banggel, budeki, beler. Bedik itu lebih banyak ketimbangan nih baiknya. Maka kita dibantu sama Allah, dikasih 5 bulan. Setiap amal kebaikan dikalikan 10 sampai 700, dengan harapan nanti bisa mengungguli salah, hilaf, kekurangan ilmu kita, ketidaktahuan, kealpaan kita, sehingga itu terjadi catatan dosa kejelekan. Ini bisa kalah. Ini tujuannya Allah, memberikan kita kemudahan dikasih Ramadan. Maka semua kebaikan Ramadan itu dilipatkan 10. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Saya ulang dari awal. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad difin. Seluruh amalan anak cucu Adam di bulan Ramadan dilipatkan 10 sampai 700 kali. Qallallahu azza wa jalla, berarti dari Allah ya. Qallallahu azza wa jalla, dari Allah ini. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu milikku, kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaini. Karena hambaku yang puasa, aku nilai dia sabar tidak makan minum karenaku, sabar menahan hawa nafsunya karenaku. Karenaku loh ya, karena Allah nih, tauhid ini. Makanya kalau ditanya, Mas poso Mas, poso? Wah keren. Yo gak poso ya apa, moro tuaku sing tuwae poso. Loh, berarti dia poso bukan karena Allah, tapi mergo moro tuane sing tuwek mau poso. Ini jangan harap dapat janji Allah tadi yang diungkapkan semua. Tapi harus kenapa? Nih, qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibi. Puasa itu punyaku, kata Allah. Yahdahu syahwat wa ta'ammahu min ajli lisaini. Karena hamba aku yang puasa, dia sabar menahan hawa nafsunya, sabar tidak makan minum karenaku. Nah, farhatani inda fitrohi wal farhatani inda liqa ar-rabbih. Maka aku siapkan 2 kebahagiaan untuknya. Coba saya dicekkan di Google, bener enggak nomornya? Muslim 1945 yang saya sampaikan ini. Coba dicek Google, tulis Muslim nomor 1945. Jangan-jangan nanti saya salah nomor. Setiap amalan anak cucu Adam dilipatkan 10 sampai 700 kali, kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Betul? Isinya itu. Betul enggak? Alhamdulillah, saya masih hafal nomornya. Iya betul. Nah, jadi Allah sendiri yang janji, puasa milikku, kata. Lah terus kalau kita tidak puasa, mana tauhidnya berarti? Nggak ada tauhidnya kita.
Makanya Allah bilang puasa kamu karena aku. Nih farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbih. Maka aku siapkan dua kebahagiaan buat dia saat dia berbuka di dunia ini dan saat nanti bertemu dengan aku, Allah Rabbnya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang hari pertama dibebaskan dari api neraka itu yang rajin puasa. Nah, terus ingat enggak? Ada pernah dengar gini enggak? 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Pernah dengar? Mohon maaf ya, dalam dakwah itu harus mengatakan yang hak. Ini tidak datang dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membagi Ramadan 10 hari 10 hari. Lihat hadisnya. Bukhari 37, coba dicek di Google. Man soma Ramadana, kalau 37-nya keliru mungkin 36-nya. Saya lupa 36 atau 37. Ini loh. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di seluruh Ramadan, bukan 10 hari pertama loh ya, bukan 10 hari kedua loh, tapi seluruh hari-hari Ramadan ini dijanjikan Allah dosa-dosanya yang lalu diampuni. Itu Bukhari 36 atau 37? Saya lupa soalnya. Kalau bisa jangan keliru saya. 36 atau 37? Yang barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas hanya karena Allah, tauhid lagi nih, tauhid lagi nih, maka dosa-dosanya diampuni. Itu 36 atau 37? 37. Nah, 37 nomornya. Saya lali antara 36 37. 37. Bangun eling 37. Lali saya. 36 atau 37 ya? 37. Nah, jadi Rasul menyampaikan ini dari Allah. Maka siapa yang puasa karena tauhidnya, karena aku, kata Allah, tak jamin semua dosanya diampuni Allah. Nah sekarang pertanyaannya, dosa mana yang diampuni Allah? Yang besar atau yang kecil? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh nggak ada yang nyambung. Yang besar atau yang kecil? Semuanya. Siapa bilang yang kecil? Semuanya. Oh aku yang kecil tuh gak pindah bro. Semuanya. Tapi, ada tapinya ini. Untuk yang besar Allah minta SKB. Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Di mana SKB-nya? Surat 66 ayat 8 untuk yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha asarubukum yukafakum min sayiatikum. Nah, baca. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuh, jadi keren kan? Dijamin Allah dosa kita ditutup. Artinya ditutup itu tidak hilang catatannya, tapi nanti tidak dibacakan di padang mahsyar. Jadi apa yang sudah kita tobatkan tidak dibacakan. Misalnya seorang istri yang suka nyelotet uang suami misalnya, ya, maka kalau ditobatkan itu besok tidak dilaporkan. Jadi tidak saya suka nyelotet, tidak lagi dibacakan lagi karena sudah ditobatkan. Gitu. Justru yang ditobatkan itu nanti dipindahkan menjadi pemberat kebaikannya. Serius kalau tidak serius aku udah pindah. Surat 25 ayat 70. Ilaman tabah wa amana amilan solihah yabdudadullahu sayyatihim hasanah. Ya, baca. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Loh, ya kan? Jadi catatan nyelotet uang suami pindah ke kebaikan. Makanya ndang tobat sing nyelotet. Kalau suaminya medit boleh dicelotet. Sahih. Bujui pun boleh. Misalnya iki mau bayar sekolah anak-anak, entek piro? 5 juta. Walaupun habisnya 2 juta. Boleh. Soalnya meleki suaminya. Medit. Sahih hadisnya. Sahih. Bukhari 1428 atau 1427. Sahih. Tapi kalau suaminya soleh,
dibati nyenyek tun sampean sing bati. Suaminya soleh, suaminya loman sing bati alamat. Kok nyenyek tun nanti. Itu penghuni-penghuni neraka, istri-istri yang tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan suaminya. Nah, maka ya kualat istilahnya. Nah, tapi kalau suaminya medit boleh dibati, boleh dibujui ya gak apa-apa. Bila perlu waktu mandi ambil uangnya. Gak bisa Ustaz, kenapa? Ke kamar mandi pun digawa dompete. Wah, berarti separah temen nih, separah total ya. Parah. Nah, maka kesempatan Ramadan ini itu menghapus semua dosa. Nah, tinggal yang besar-besar disertakan di Ramadan untuk ditobatkan. Dahsyat sudah tauhid di bulan Ramadan ini. Maka jangan dilewatkan begitu saja, jangan disia-siakan bulan ini. Ya, tuh. Kemudian saya lanjutkan lagi, Rasul janji lagi nih, bulan Ramadan ini ada amalan-amalan khusus di bulan Ramadan ini. Apa amalan khususnya? Nih, yang pertama, kita diminta untuk puasa otomatis, perintahnya ada. Yang kedua, kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan Quran. Ini Ramadan ini dahsyat. Bukakan surah 29 ayat 45. Utlu ma'uhiya minal kitabillah. 29:45. Utlu loh ya. Allah pakai utlu bukan ikra. Nanti saya jelaskan bedanya ikra dan utlu. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kita disuruh utlu. Utlu itu kata Rasul, hadasalah sunan kunafiha. Utlu itu ada 3 unsur di dalamnya. Beda dengan ikra. Kalau surat 96 ayat 1 itu ikra, itu sekedar baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Nanti dengan baca selesai laporan grup. Selesai 1 juz. Itu ikra. Tapi kalau utlu 3. Kirotal dibaca, samina mendengar, dan ditadaburi. Kurangnya negeri kita yang tadabur. Kalau selesai tarawih masih ada yang kumpul kan di sini 3 orang, 10 atau 5, baca bareng-barengan. Baca, satunya dengarkan. Sudah dapat 2 ini, kirotal sama sami. Tapi tadaburnya enggak. Biasanya kita kan cuma baca lewat, baca selesai gitu. Padahal kalau Ramadan, harapan Rasulullah atau perintah Rasul itu, Quran itu caranya dibaca, didengarkan, dan ditadaburi. Artinya membaca tarjimnya, memahami terjemahannya. Ini yang kurang di negeri kita. Kalau baca tok iya. Maka di bulan Ramadan jangan banter-banteran katam. Katam biro, katam telu, katam apa? Bukan di katamnya, tapi di utlu, di mentadaburi Qur'annya. Yang ketiga, nah ini tadi 37 ya, yang puasa, Bukharinya. Yang barang siapa puasa nih, tadi 37. Nah kalau 36-nya, ini masalah tarawih. Coba Bukhari 36, ini masalah tarawih ini. Mangkoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufralakum ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan solat malam, maka dosa-dosanya diampuni. Tarawih jangan diremehkan loh. Ora popo ki mung sunah gitu. Loh, jangan. Betul. Yang 36 itu mangkoma. Ya, mangkoma Ramadan ya. Jadi siapa yang mendirikan itu bagaikan jihad itu. Jadi luar biasa, jangan disia-siakan. Maka jangan beranggapan apa sunnah rugi besar. Dan tarawih tidak bisa ditukar. Ya Allah, kula wingi repot Ramadan. Niki sawal kula tak tarawih dhewe, diguyu malaikat sampean. Diguyu malaikat. Enggak ada tarawih tidak bisa dikodok. Tarawih adanya di bulan Ramadan dan itu di malam hari. Wah, mambengi ka iso. Tak salat tarawih isu-isu malaikat jarene sapa sing ngajari Gus. Ndak ono tarawih dikodok. Hilang tarawih, hilang salat malamnya.
maka dirikan sholat malam. Dan sholat malam itu sangat luar biasa. Allah janjikan maqamam mahmudah, diangkat derajatnya. Allah letakkan di surat 17 ayat 79. Coba dibuka 17 itu Al-Isra ayat 79. Ini janji Allah, barang siapa yang mau sholat malam, wa minnal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asya ayyabsaka rabbuka maqamam mahmudan. Silakan. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, itu kalau hari biasa. Ramadan tadi janjinya Allah dikali berapa? 10 sampai 700. Makanya jangan suka bilang nek wis traweh gak usah tahajud. Itu mergo sampean males. Traweh sama tahajud itu beda sholat. Sama-sama sholat malam. Tapi satunya traweh, satunya tahajud, beda. Tapi sama-sama qiyamul lail, sama-sama sholatul lail, sholat malam namanya. Tapi beda. Saya paling gak suka kalau ada bilang gak ono tahajud nek Ramadan. Pas dirinya gak gelem tahajud deh gitu. Wis ono traweh, enggak. Semakin mau tahajud luar biasa pula gitu loh. Pokoknya Ramadan ini jangan disia-siakan. Wis toh Ramadan ini biasanya berat badan turun biasanya. Terus makmumnya mek ping pindho, ya kan? Melek akeh. Kan nanti malam melek maneh. Terus langsung subuhan, sahur. Biasanya mau nek Ramadan tambah lemu kan, ana mikir yo apa ini. Nah terus ada yang tanya begini, Ustaz, apakah betul tidurnya orang puasa itu ibadah? Ini nek dari Rasul, bangkrut pabrik-pabrik. Bank-bank itu tutup kabeh, karyawannya turun. Mau dibangunkan, jangan Pak, puasa. Kapan bangunnya? Nanti Pak, mau buka. Rusak kantornya. Yang dimaksud tidurnya berpuasa itu bukan tidurnya berpuasa. Wa man idan naumi fa'idi ibadatun minallahi fa ibadatun. Itu loh hadis yang benar. Barang siapa yang dalam beribadah sampai tertidur, loh. Beribadah sampai tertidur, tidurnya dinilai ojo dibalik. Tidurnya orang itu ibadah, rusak kantor. Pimpinan gak wani gugai. Pak, jangan puasa. Sampeyan dicatet Allah. Terus kapan bangunnya? Jarno Pak, engko krungu adzan magrib tangi dhewe. Wah, hancur kantor. Ya, jadi bukan seperti itu. Kadang kita ini senengane ngomong ya ngomong gitu. Nah, maka saya pernah kalau ada teman tidur waktu pas masih di TVRI, tidur gampang kok guganya. Cuma saya ginikan dikit kupingnya, mengheningkan cipta, selesai. Wah, gede langsung. Jadi kalau ada teman tidur guganya jangan takut nanti. Cukup dikit kupingnya, saya ginikan dulu, mengheningkan cipta, selesai. Langsung kaget ya, langsung mulai. Jadi tadi mungkin dia mengheningkan cipta, nggak tidur. Nah, kemudian amalan apa lagi yang membuktikan ketauhidan kita pada Allah? Tadi puasa, 2 interaksi dengan Quran, 3 sholat malam, yang keempat. Nah, yang keempat ini dicarinya di 10 hari terakhir. Ini hadisnya. Fihi lailatul khairum min alfi syahr man hurima khairaha khot hurima. Ini hadisnya An-Nasai 1279. Rasul mengatakan fihi lailatul khairum min alfi syahr man hurima khairaha khot hurima. Artinya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dijanjikan Allah pahalanya 1000 bulan. Man hurima khairaha khot hurima. Kalau kamu tidak nemui malam ini, kamu tidak akan ketemu pahala itu, atau hilang pahala 1000 bulan. Rasul mengatakan ini tidak ngarang, ada hujahnya. Surat 97 ayat 2 dan 4, ayat 2 dan 3. Ini hujahnya. Wa ma adra kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Silakan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Maka kalau kita tidak ketemu malam itu, kita rugi 1000 bulan. Nanya Aisyah, ya Rasulullah fama hadzal lail? Kapan itu? Rasul jawab, taharau. Taharau itu dicari dan direbut. Taharau fi asra akhiri Ramadan fi lailatil witr. Carilah itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Tapi jangan dicegat. Malam 21 Nurul Muhajirin 22 Grand City tawaf di City Tumuru Citu 23 sholat 24 lipo tawaf golek blonjoan. Jangan. Rasul bilang 10 hari terakhir, ya sudah mulai 21 sampai 22 itu 10 hari terakhir namanya. Walaupun Rasul katakan fi lailatil witr, adanya di malam ganjil, tapi jangan dicegat. Nah, oleh karena itu maka kita diminta oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala untuk kalau bisa itikaf seperti Rasul, kalau bisa nggak pulang 10 hari. Beliau aja kalau sisiran aja cuman gini tak lah, keluar gini, terus disisir Aisyah. Lain jenengan katanya ini, sopo katanya sisiri. Gitu. Nah, kalau kita yang nggak mampu tinggal 10 hari karena besok harus bekerja, besok harus bernafkah, dikasih tips sama Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikasih tips begini, kalau mau berangkat tarawih, karena tarawih itu yang memakmurkan dikasih imam itu Umar, Khalifah Umar. Sebelumnya kan sendiri-sendiri. Jadi dikasih tips sama Khalifah Umar supaya punya catatan itikaf. Kalau mau berangkat sholat isya sama ikut tarawih, bilang sama Allah, ya Allah saya niat itikaf di Nurul Muhajirin. Gitu. Nanti catatannya keren loh. Malaikatku ngapain bulan itikaf? Berapa lama? 1 jam. Cuma 1 jam. Apa yang dilakukan? Dia sholat tahiyatul masjid, dia sholat qobliyah, dia sholat fardu, dia sholat ba'diyah, dengerin ceramah, sholat tarawih, witir, pulang. Oh bagus. Berangkat ke Masjid Agung yang besar-besar atau kemana? Gowo ploso, gowo bantal, gos turu. Buat kapling, ini namanya tidur. Nanti baru bangun kira-kira udah malam cuma 2 rakaat terus sahur pulang. Ditanya bodoh malaikatku, ya hamba, ya Allah, ngapain fulan? Itikaf. Berapa lama? 5 jam. Apa ini? Tidurnya 4,5 jam. Jadi walaupun 1 jam, tapi lihat kualitas itikaf 1 jam dahsyat. Maka nanti tolong jangan sampai lupa di 10 hari terakhir niatkan kalau berangkat apa? Itikaf. Jadi kita punya catatan itikaf seperti Rasul itu. Ini yang terakhir surat Al-Baqarah 196. Anfiqu mimma razaqnahum wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Baqarah 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji. Loh, 195 berarti. Iya, ikut haji. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Ramadan ini yang loman infak sedekah ini kan dikalikan berapa? 10 sampai 700. Allah janji 1 dinar tukernya berapa? 700 hari biasa. Kalau Ramadan berarti 7.000 minimal. Lah kalau dikalikan 700, mantap, kali 49.000. Ini hak, ini hak. Maka perbanyak infak sedekah. Jangan takut infak sedekah, tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Kenal? Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Pak Usman, Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Itu kalau infak sedekah luar biasa. Ya, sampai beliau wafat aja uangnya sampai sekarang masih ada. Atas nama Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Di bank tahun ini masih ada uangnya sampai mencelat lagi. Nah, oleh karena itu maka jangan disia-siakan puasa ini. Dahsyat.
Infak sedekah dahsyat bulan Ramadan. Nah ini kira-kira amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan tauhid, karena semua ini perintah Allah Rabbuna wa Ta'ala. Dah, ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Saya Ustaz, Ya. mau tanya tadi yang 10 hari di malam ganjil. Ya. Kita di Indonesia ini kadang-kadang bingung karena kadang-kadang jadwal Ramadan Ada ya. ganjilnya mana? Ganjil hari ini yang lain masih kena. Buka surat 49 ayat 15. Jadi kalau ada yang dua gini ke 49 15. Allah minta kita amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Ada kalimat summa lam yartabu. Bacakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Kalau kita sudah yakin misalnya sekarang tanggal 1, ya sudah. Yakini itu. Grup lain baru besok, ya sudah. Grup lain biar yakini. Itu yang Allah suka. Yang Allah benci yang ini. Sing posone buri sapa? Iki iki melok ngono. Katiro yo takon. Lah sing riyo sih, cik pindah rono ini paling belebes ini wis bagi rong dina rek. Ini paling benci ya. Jadi yang Allah suka adalah yang semalam tabu. Ya sudah. Malah bersyukur kan kalau di Indonesia sekarang grup A malam ganjil misalnya, terus grup B besok baru malam ganjil. Malah enak. Berarti bendino ganjil kabeh gitu. Ya. Jadi jangan ada keraguan. Kalau kita sudah yakin ini, kalau perintahnya Rasul gini, perintahnya Rasul ini ya. Wa ya'muruna ya. Wa ya'muruna ikomatal haji wal id ada wal fitri au ummarah abarokanu afujaro. Ini perintah Rasul ini. Apabila kalian menentukan untuk beridul adha, idul fitri, hendaknya bersama-sama pemimpinmu, baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Ini kalau perintahnya Rasul, suruh ikut pemimpin. Makanya saya ini karena saya anggota IKADI, Ikatan Dai Indonesia, saya nggak boleh ikut grup. Saya kalau hari raya harus ikut pemerintah. Cuman kemarin pemerintah ini beti ngongkon dino Ahad, dede lungo sholat dino Sabtu, kan ini jadi mestinya konsekuen lah ya gitu. Nah, kalau perintahnya Rasul itu dan IKADI, kami yang di IKADI Ikatan Dai Indonesia ini, kami nggak boleh mengikuti orang semanapun, harus mengikuti umaroh ababarokanu afijara. Baik pemimpin itu taat maupun nggak taat, tetap ikut pemimpin. Sudan, Syria, Irak, Iran, Saudi itu oposisi semua. Semua oposisi dalam hal politik. Tapi begitu hari raya tidak ada yang beda. Semua bareng kompak. Kenapa? Supaya di mata musuh-musuh Islam ditunjukkan Islam itu satu kesatuan. Walaupun ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir ini umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halal thayyibah. Dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah jadikan kita semua mampu melaksanakan amal soleh dan ibadah sesuai Quran dan Sunnah, sehingga Allah jadikan amalan kita jadi amalan yang solihah, makbulah wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hada, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.